الحقائق أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Rawahu Muslimun. Dari sahabat An-Nawas bin Sam'an, Imam Nawawi menulisnya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Ulama yang lain menulis radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya. Jadi merupakan sesuatu yang baik ketika nama sahabat disebut kita doakan. Itu penulis hadis semuanya seperti itu. An Abi Hurairah radhiyallahu an, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan boleh jadi mendoakan para sahabat Nabi dengan doa semoga Allah memberikan keridhaannya, itu sunnah. Nah, untuk sahabat An-Nawas bin Sam'an ini, Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihinnya cuma mendoakan beliau, tidak ayahnya. Ulama yang lain mendoakan beliau dan ayahnya. Itu tiada lain karena status ayah beliau apakah muslim atau tidak itu diperselisihkan. Informasi yang mengatakan ayah beliau juga muslim, sahabat Nabi, informasinya tidak terlalu kuat, dinilai dhaif. Jadi kehati-hatian dari Imam Nawawi, karena ayah beliau muslim atau tidak itu tidak pasti. Apalagi kebanyakan ayah sahabat-sahabat Nabi kebanyakan non-muslim. Sebagai wujud kehati-hatian, Imam Nawawi tidak mendoakan ayahnya. Karena dalam agama kita mendoakan non-muslim yang sudah mati, mendoakan non-muslim yang sudah mati itu mutlak dilarang. Bedakan antara non-muslim yang sudah mati dengan yang masih hidup. Non-muslim yang sudah mati, walaupun orang tua kita, dilarang didoakan. Sedangkan yang masih hidup, sunnah didoakan. Sunnah didoakan untuk dapat hidayah Allah. Lain halnya non-muslim yang memusuhi Islam, seperti Zionis Israel. Itu doakan kebinasaan untuk mereka. Bahwa mendoakan non-muslim yang sudah mati itu mutlak dilarang di surah At-Taubah ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeen.
Tidak boleh bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman memohonkan ampun, mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrik walau kanu uli qurba. Meskipun orang musyrik itu kerabat dekat. Tidak bolehnya min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sesudah jelas buat Nabi dan buat orang yang beriman bahwa mereka akan menjadi penghuni neraka jahim, bahwa orang-orang musyrik itu akan menjadi penghuni neraka jahim. Ketika non-muslim masih hidup, itu belum jelas buat kita apakah nanti dia akan jadi penghuni neraka atau penghuni surga. Karena masih hidup ada kemungkinan dapat hidayah masuk Islam. Kalau sudah mati ya sudah jelas. Fir'aun sudah jelas, Abu Lahab, Abu Jahal sudah jelas, Ibn Aidid sudah jelas, Untung sudah jelas. Jadi At-Taubah 113 melarang kita mendoakan orang yang sudah pasti akan jadi penghuni neraka dengan doa permohonan ampunan. Bahwa ketika non-muslim itu masih hidup, justru sunnah didoakan, banyak hadisnya. Satu di antaranya, sahabat perawi hadis yang paling banyak merawikan hadis, sahabat Abu Hurairah. Ada kisah dalam hadis sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'at Tufail ibnu Amrin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, datang At-Tufail bin Amr menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sahabat At-Tufail berkata di hadapan Nabi, inna darsan qad halakat wa asat wa abad. Wahai Rasul, Daus, pimpinan suku At-Tufail berasal, dia telah binasa, telah dia maksiat keterlaluan, dia menolak aku ajak masuk Islam, nggak mau. Kata sahabat At-Tufail, fad'ullah alaihim, tolong Rasul doakan suku Daus itu, doakan kabilah Daus. At-Tufail itu bagian dari kabilah Daus yang lebih dulu dapat hidayah Allah. Rasul dimintai doa hidayah, nggak tunda-tunda. Faqala, langsung beliau berkata, Allahumma hdi Dausan wa ati bihim. Ya Allah, berikan hidayahmu untuk Daus, kabilah Daus, dan gerakkan hati mereka untuk datang. Hadis ini lewat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari 4392. Hadis yang lain ini yang khusus berkaitan dengan ibunda sahabat Abi Hurairah. Cukup panjang hadisnya, dari Abi Kasir bin Yazid bin Abdurrahman. Abi Kasir mendapatkan cerita dari Abu Hurairah langsung radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, kuntu ad'u ummi ilal Islam wa hiya musyrikah. Fada'autuha yauman fa asma'ani fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma aqrabuhu. Aku selalu mengajak ibundaku. Waktu itu dia masih seorang musyrikah wanita, musyrik laki-laki, musyrikah wanita. Waktu itu dia, ibundaku masih seorang musyrikah, aku ajak dia untuk masuk Islam. Justru ibundaku itu ngomong sesuatu tentang Rasul yang tidak aku sukai. Sahabat Abu Hurairah nggak cerita ibunya itu ngomong apa, ngomongin apa tentang Rasul. Yang jelas sahabat Nabi ini nggak suka. Pastinya sang ibu ngomongin hal tidak baik tentang Rasul.
Hal itu menjadikan sahabat Abu Hurairah sangat berduka. Siapapun anak yang orang tuanya masih kafir, pasti dia sedih. Kata sahabat Abu Hurairah, fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun langsung mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ana abki, sambil aku menangis karena berduka, karena sedih. Kepada Rasul, beliau berkata, ya Rasulullah, inni kuntu ad'u ilal Islam fata'ba alaiya. Wahai Rasul, aku senantiasa mengajak ibuku untuk masuk Islam. Ini dakwah ke dalam, diantaranya itu kita yang sudah rajin ibadah, keluarga ada yang belum rajin, dakwahi terus, nasihati terus. Itu dakwah yang fardu ain itu buat setiap orang tua. Suami mendakwahi istrinya, orang tua mendakwahi anaknya. Ternyata masing-masing kita itu dai pendakwah, minimal buat keluarga kita masing-masing. Kepada siapapun kita dakwah, nggak boleh ada pemaksaan. Ya Rasul, kata sahabat Abu Hurairah, aku selalu ajak ibuku untuk masuk Islam, tapi dia enggak, dia menolaknya. Fada'utu hal yawma fa asma'ani fika ma akrahu. Hari ini pun tadi sebelum aku kesini, dia kembali aku ajak masuk Islam. Justru dia ngomong sesuatu tentang engkau yang aku tidak sukai. Permintaan sahabat Abu Hurairah, fad'ullaha ayyahdiya umma Abi Hurairah. Karena itu tolong Rasul doakan agar Allah berikan hidayah untuk ibunda Abu Hurairah. Ini sahabat Abu Hurairah menyebut dirinya dengan nama Abu Hurairah. Tolong doakan Rasul, doakan hidayah untuk ibunda Abu Hurairah. Maksudnya ya ibundanya sendiri. Sama dengan sebelumnya hadis tadi, permintaan untuk mendoakan hidayah, Rasul nggak tunda-tunda, langsung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul langsung, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayahmu untuk ibunda Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu nama yang disukai oleh sang pemilik nama, karena itu laqab dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, panggilan yang inspirasinya dari Rasul. Ya Allah, berikan hidayahmu untuk ibunda Abu Hurairah. Sang anak sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasul, langsung Rasul mendoakan ibunda beliau. Beliau sangat gembira, sangat optimis. Fakharajtu mustabshiran bi da'wati Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku keluar dari rumah Nabi dengan perasaan sangat gembira mendengar doa Rasul untuk ibundaku tadi itu. Sahabat Abu Hurairah pulang ke rumah. Falamma ji'tu fasirtu ilal bab. Ketika aku sudah sampai depan pintu rumah, fa idza wa mujafun. Pintu rumahku tertutup. Enggak langsung masuk, pintu rumah ternyata tertutup. Fasami'at ummi khasfa qadami. Rupanya dari dalam rumah ibuku sudah dengar suara detak langkahku pulang. Begitu dengar aku sudah di depan pintu, kata sahabat Abu Hurairah, faqalat ibundaku ngomong dari dalam rumah, maka anak ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tetap kamu diam di tempatmu situ, jangan masuk dulu. Ini sampai ibunya manggil anaknya pun Abu Hurairah, padahal anaknya. Sahabat Abu Hurairah menurut perintah ibunya diam di depan pintu. Fasami'tu khosfasatul ma. Kata sahabat Abu Hurairah, aku dengar dari dalam rumah suara gemericik air. Fagtasalat wala bisat dir'aha wa ajilat an khimariha.
Rupanya ibunda beliau mandi di dalam rumah, lalu segera memakai baju kurung, memakai kerudung. Fafatihatil bab, beliau buka pintu. Begitu buka pintu, sang anak sahabat Nabi Abu Hurairah ada di depan pintu, semaqalat. Sang ibu langsung berkata, "Ya Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Rasul di rumah mendoakan, sang anak pulang di rumah, doa Rasul diijabah oleh Allah. Sang ibunda sudah langsung masuk Islam. Mendengar itu, sang anak sahabat Abu Hurairah sangat-sangat gembira. Saking gembiranya, beliau menangis. Beliau kembali menghadap Rasul. Wa ana abki, kalau tadi aku menghadap Rasul nangis karena sedih, ibundaku kafir, aku ajak masuk Islam nggak mau. Yang ini kembali menghadap Rasul sambil nangis-nangis sangat bahagia. Itu manusia seperti itu, bahagia nangis, sedih nangis. Apa beda nangis bahagia dengan nangis sedih? Kata orang, kalau nangis bahagia air matanya adem, nangis sedih air matanya hangat, kata orang. Saya belum pernah buktiin. Menghadap Rasul, begitu sudah berhadapan, sahabat Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, absir qad istajaballahu da'watak wa hada umma Abi Hurairah." Wahai Rasul, bergembiralah, doamu diijabah oleh Allah, ibunda Abu Hurairah sudah diberi hidayah. Ketika kita gembira mendengar berita seseorang dapat hidayah, apa yang sunnah kita ucapkan di sini dipraktekkan oleh Rasul. Di surah An-Nasr itu, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika." Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu saksikan manusia berbondong-bondong masuk Islam, fasabbih, maka maha sucikanlah Allah bihamdi rabbik, dengan membaca hamdalah. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Bukan begitu ada orang yang masuk Islam langsung takbir Allahu Akbar. Yang boleh-boleh saja, tapi itu nggak diperintahkan. Yang diperintahkan baca hamdalah, baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dilanjut dengan istighfar. Begitu dengan ibunda Abu Hurairah masuk Islam, dapat hidayah, fahamidallah wa asna alaih, Rasul memuji Allah, Rasul menyanjung Allah. Waqala khairan, Rasul ucapkan kalimat-kalimat lain yang baik. Oleh sahabat Abu Hurairah nggak disebutkan ucapan Rasul berupa apa. Yang jelas kalimat-kalimat yang baik. Kata sahabat Abu Hurairah, "Qultu ya Rasulullah, ud'u Allah ayyuhibba yuhabbina ayyuhabbibani ana wa ummi ila ibadil mu'minin." Wahai Rasul, doakan pada Allah agar aku dan ibundaku cinta kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Wa yuhabbibahum ilaina. Doakan juga agar mereka hamba Allah yang beriman semuanya juga cinta pada kami. Permintaan ini oleh Rasul dikabulkan. Allahumma habbib abdaka hadza wa ummahu ila ibadikal mu'minin. Ya Allah, tumbuhkan rasa cinta dalam hati hambamu ini Abu Hurairah, dan dalam hati ibunya cinta kepada orang-orang yang beriman. Wa habbibhum ilaihima, dan tumbuhkan rasa cinta di dalam hati orang-orang yang beriman kepada dua orang hambamu ini, Abu Hurairah dan ibundanya.
Kata sahabat Abu Hurairah, doa Rasul yang ini pun dikabulkan oleh Allah. Fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa habbani. Kata beliau, siapapun mukmin ketika tahu aku ini Abu Hurairah, pasti dia cinta kepadaku. Berkat doa Rasul. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 6551. Jamaah dan Allah ayyakum ajma'in. Jadi dalam hadis yang sedang kita bahas ini, sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu juga berkata, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat langsung Nabi bersabda, kata Nabi, al-birru husnul khuluq. Yang disebut kebaikan itu adalah akhlak yang indah. Kebaikan itu akhlak yang indah. Makna dari ucapan Rasul ini, mu'adzamul birri husnul khuluq. Puncak kebaikan adalah akhlak yang indah. Puncak kebaikan adalah akhlak yang indah. Sama halnya dengan al-hajju Arafah. Puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Bukan berarti rukun haji, wajib haji yang lain nggak wajib, semuanya harus. Tapi puncak ibadah haji wukuf di Arafah. Makna ucapan Rasul, husnul khuluq, al-birru husnul khuluq, puncak kebaikan itu adalah akhlak yang indah. Akhlak yang indah, akhlak seseorang kepada orang lain dengan selalu senyum ketemu orang, tidak cemberut, menjaga diri jangan sampai mendolimi orang lain, selalu mencintai orang lain sebagaimana cinta pada dirinya sendiri. Kalau dia nggak mau diganggu, dia pun nggak ganggu orang lain. Dia nggak mau diberisiki, dia nggak mau berisiki orang lain. Itu bagian dari husnul khuluq. Selalu sadar dalam berinteraksi dengan orang lain untuk tidak mengganggu orang lain, sebaliknya menggembirakan orang lain. Sebaliknya, wal ismu, dosa itu adalah mahaka fi nafsika wa karihta ayyatul alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang menjadikan hatimu tidak tenang, gelisah, dan kamu tidak ingin perbuatanmu diketahui oleh orang lain. Itu tanda dosa. Saya merasa hadis ini disampaikan oleh Rasul untuk orang yang sudah ngerti mana baik, mana buruk, mana dosa, mana pahala. Kalau orang yang nggak ngerti sama sekali, nggak ngerti buka aurat itu dosa, dia buka aurat, dilihat orang lain malah senang. Bukan nggak mau, karena dia nggak ngerti. Karena dia senang, nggak ada perasaan gelisah di hati. Orang yang sudah ngaji, dia ngerti tutup aurat itu wajib. Ketika dia buka aurat, pasti ada rasa gelisah, nggak nyaman. Jemaah dan Allah ayyakum ajma'in. Jadi kebaikan atau puncak kebaikan itu adalah akhlak yang indah, sedangkan dosa ditandai dengan perasaan gelisah yang ada di hati dan tidak ingin dilihat oleh orang lain. Jadi tanda dosa ada dua hal, tanda yang bersifat batin berhubungan dengan hati dan tanda yang bersifat zahir. Apapun yang ketika kita lakukan hati kita jadi gelisah, merasa nggak nyaman, itu tanda dosa. Lebih-lebih ketika kita mau melakukan itu takut dilihat orang lain, tanda itu dosa. Contoh paling gampang, nyolong, korupsi. Nggak ada maling yang mau nyolong menunggu ada orang yang lihat. Nggak ada koruptor yang tidak sembunyi-sembunyi. Pasti akan sembunyi-sembunyi berusaha nutupi. Itu tanda bahwa itu perbuatan dosa. Kalau toh secara lahiriah dia bisa sembunyikan, tidak diketahui oleh orang lain, batinnya pasti tersiksa terus. Karena dia tahu itu perbuatan nggak baik, dia terjang. Pasti batinnya, jiwanya akan tersiksa terus. Apalagi baru pensiun,
diketahui hampir 1 triliun duit, korupsi, pasti nggak tenang. Dalam Syarah Arba'in Nawawi ditulis oleh Saleh Muhammad Syekh, salah seorang ulama Arab Saudi, Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, dijelaskan tentang hadis ini. Kata beliau, fal ismu yajma'uhu syai'ani, syai'un batinun muta'alliqun bil qalbi wa huwa annahu yahuku fin nafsi wa taraddada fi fi'lihin nafsu. Dosa itu ditandai dengan 2 hal. Pertama, yang berkaitan dengan hati, tanda batin. Apapun ketika dilakukan hati nggak tenang, jiwa nggak tentram, tanda itu dosa. Ditambah dengan tanda-tanda fisik, zahiriyah, yakrahu annahu law amilahu ayyattali alaihin nas. Ketika dia melakukan itu, dia nggak mau diketahui orang lain. Itu sudah tanda dosa. Jadi tanda dosa, tanda batinnya, jiwa nggak tenang, nggak tentram, selalu gelisah. Tanda lahiriah, tanda zahiriyah, nggak mau diketahui oleh manusia. Fahada yadullu ala annahu ismun. Ketika satu perbuatan kok 2 hal ini terjadi, kita lakukan hati nggak tenang, selalu gelisah, takut ketahuan orang lain, itu sudah jelas bahwa itu adalah dosa. Kata Syekh Muhammad Saleh Al-Syekh, kata beliau, hada wasfun adimun min wa'alis salatu wassalam lil birri wal ismi. Ini adalah satu pendefinisian yang sangat simpel tentang kebaikan dan keburukan, tentang pahala dan dosa yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis kedua, hadis berikutnya di Riyadhus Shalihin masih berkaitan dengan hal ini. Hadis keempat di bab 68. Cuma yang hadis berikutnya nanti ini redaksinya, seorang sahabat Nabi Wabisah bin Ma'bad datang menghadap Rasul. Rupanya Rasul tahu kedatangan sahabat itu untuk tujuan apa. An Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri. Kata sahabat Wabisah bin Ma'bad, aku datang menghadap Nabi. Ketika aku datang, aku baru datang, Rasul sudah nanya, kamu datang mau nanya tentang kebaikan ya? Tentang tanda-tanda kebaikan. Jadi sang sahabat datang belum ngomong, Rasul sudah tahu. Kamu datang mau tanya tentang tanda-tanda kebaikan ya? Untuk kata sang sahabat, aku jawab, na'am, betul ya Rasul. Faqala, Rasul jawab, sedikit beda dari hadis yang tadi. Untuk yang ini, istafti qalbak. Jawaban pertama Rasul, tanyakan hal itu kepada hati nuranimu. Setiap manusia punya hati nurani. Hati nurani manusia tahu membunuh itu kejam. Setiap hati nurani, walaupun si pembunuh, hati nuraninya pun akan mengatakan membunuh itu kejam. Itu sekedar contoh. Demikian juga untuk dosa-dosa yang lain. Kata Rasul kepada sahabat Wabisah, tanyakan kepada hati nurani, hati nurani. Tapi Rasul lanjutkan, al-birru, kebaikan itu adalah matma'anna ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu satu perbuatan yang ketika dilakukan, jiwa kamu, hati kamu tenang, tentram. Semakin melakukan, semakin tenang hati. Ini kebaikan yang bersifat umum. Baik kebaikan yang berkaitan dengan hak Allah atau hak manusia. Kalau yang tadi husnul khuluq itu kebaikan yang bersifat manusiawi, kebaikan yang berhubungan dengan hak manusia. Ini kebaikan baik berkaitan dengan hak Allah atau hak sesama manusia. Kebaikan itu adalah yang jika kamu lakukan, hati kamu tenang, tentram. Semakin kamu kerjakan, semakin kamu merasa nyaman. Itu kebaikan. Sebaliknya, wal ismu, dosa itu sama dengan hadis yang tadi. Ketika kamu lakukan, hatimu gelisah. Dan kamu nggak mau dilihat oleh orang lain.
Nah, hadis yang ini statusnya hasan, riwayat Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Jadi kebaikan ada dua jenis, kebaikan yang berkaitan dengan hak Allah. Berbagai macam ibadah itu kebaikan berkaitan dengan hak Allah, dan kebaikan yang berkaitan dengan hak hamba Allah. Kebaikan yang di hadis pertama disebut Rasul husnul khuluq, akhlak yang baik, itu puncak kebaikan. Kebaikan yang berkaitan dengan hak sesama hamba Allah. Di hadis kedua barusan, ini kebaikan yang bersifat umum, baik berhubungan dengan hak Allah, berbagai macam ketaatan-ketaatan, dan berhubungan dengan hak sesama hamba Allah. Karena itu ketika ada seorang muslim kok enggak sholat, yakin jiwanya merintih, jiwanya berduka, nggak akan tenang. Sholat tapi kok bunuh diri, tanda dia nggak tenang. Boleh jadi dia laksanakan kebaikan berupa ketaatan, tapi yang laksanain bukan hatinya, sekedar tubuhnya. Padahal di hadis sahih Rasul sebutkan ketaatan yang cuma dilakukan anggota tubuh, sedangkan hati tidak ikut melakukan, itu nggak dinilai oleh Allah. Dalam satu hadis sahih Rasul menyatakan at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu sumbernya di sini. Beliau sebut sampai 3 kali. Ketakwaan itu di sini, di hati. Ketika ada seorang anak karena belum sadar, sholat dipaksa orang tua, yang sholat cuma badannya, hatinya yakin enggak. Atau mungkin di musim-musim kampanye mau pilihan wali kota, datang nyumbang, padahal hari-hari biasa nggak nyumbang. Boleh jadi cuma tubuhnya yang melakukan sedekah, yang nyumbang hatinya enggak. Boleh jadi kalau bukan karena gue pengen suara kalian ke saya, aku nggak akan nyumbang kalian. Boleh jadi yang seperti itu nggak akan dinilai oleh Allah. Jadi ketakwaan yang ada nilainya, ketakwaan yang bersumber dari hati. Ini hadisnya dari Imam Ahmad, Imam Muslim 2564 dan Imam At-Tirmidzi.